Ya wes. Udah siap Mas Dana? Sebentar Mas, saya pasang speaker dulu. Oke, siap. Oh, pakai headset sebelah. Kalau punya headset pakai. Ini saya mau ngaturin ini. Ya Bapak agak Oke. Suara saya jelas? Jelas aman Mas, siap. Sip. Ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dan hari ini kita di episode ketiga bersama Mas Dana lagi. Subrata. Oke, Mas Dana Subrata. Oke, so hari ini sebelum kita mulai acaranya, mari kita coba menghening dulu. Karena dari menghening itu kita mendapatkan sebuah ketenangan, rileks, dan dengan menghening itu kita membuat kita lebih bisa fokus, lebih bisa mendengar, lebih bisa benar-benar memasuki ke dalam diri kita. Menghening mulai. Alright, nah sekarang di episode ketiga ini kita gimana nih Mas? Kita mau ngomongin sesuatu hal yang luar biasa ya Mas Dana ya. Dan sebelumnya terima kasih loh Mas udah mau hadir lagi di WS ini, Awaken Soul ini. Yang nggak bosan-bosannya datang. So, gimana Mas? Udah buka puasa Mas? Udah segar semuanya? Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, udah pada segar semua? Oke Mas. Nah ini kan kita ngomong sesuatu hal yang mungkin hari ini mungkin nggak banyak orang yang ngebahas hal ini. Mungkin pembahasan ini mungkin beberapa orang merasa tabu ya Mas ya, benar ya Mas ya, benar ya dengan mungkin temanya kali ini ya Mas ya. Iya. Nah, so oke, bentar Mas. Oke, siap. Ngomong Mas Prama, mohon maaf di saya Mas Prama sinyalnya merah, jadi apa namanya agak terputus-putus. Oke, sinyalnya Prama, merah. Oke. Nerima saya aman. Nerima Mas Dana sih aman, aman banget gitu, aman, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa gitu. Jadi semuanya so far is okay. Kita hari ini membahas sesuatu hal yang menurut saya sih ini apa ya, bisa menjadi kontradiktif atau suatu hal yang wah gempar banget gitu loh Mas. Nah, kali ini kita membahas tentang namanya ateis itu positif. Nah, kita beri waktu untuk Mas Dana, mungkin sapa-sapa dulu untuk teman-teman atau bapak-bapak di sini. Nih ya, jaringannya agak ini, internetnya agak turun. Oke. Nah, mungkin biar nggak kelamaan, biar nggak panjang lebar. Udah. Apa? Halo, Mas, dengar Mas? Saya aman suara? Ya, udah lancar lagi sinyalnya. Oke, udah bagus. alhamdulillah ya. Nah, jadi biar nggak Kenapa? Oh, iya. Oke, mungkin biar kelamaan untuk kita membahas tema kali ini, ateis itu positif. Monggo Mas, silakan Mas.
Oke, thank you Mas Prama. Eh, Salam kenal semuanya. Nama saya Dana. Jadi di pertemuan pertama Awaken Soul saya sekarang hadir lagi. Thank you Mas Prama udah diajak ke sini lagi. saya yang berterima kasih loh Mas. Nah, tapi ini pembahasannya judulnya lumayan absurd ya. Karena sekarang kan bulan puasa ya. Bulan puasa, Betul. tapi ngebahas tentang ateis dan bilang kalau ateis itu positif gitu. Jadi kalau misalnya secara umum nih, ateis itu kan tidak bertuhan ya. Dari bahasa Latin deh, seingat saya. Artinya tidak bertuhan atau tidak memiliki Tuhan ya sih. Nggak percayalah sama keberadaan Tuhan. Nah, sedangkan di dalam agama ya, terutama salah satunya Islam, ya itu berarti lawannya orang beragama, lawannya orang beriman ya kan, tidak mengimani Tuhan gitu. Nah, pertama saya disclaimer dulu kalau saya itu bukan ateis. Saya bukan ateis. Saya juga tidak membenci ateis sebenarnya, karena perjalanan saya sebelum saya meyakini agama saya sekarang, saya itu tadinya tidak percaya Tuhan gitu. Malah saya yakin kalau Tuhan itu nggak ada gitu, dan saya mendapatkan positif negatifnya, ada negatifnya juga tapi positifnya juga banyak. Nah, disitulah saya pengen share sih. Jadi saya tidak mengajak audiens atau nanti siapapun yang nonton ya di YouTube juga, saya tidak mengajak orang untuk menjadi ateis, tapi saya mengajak orang untuk mendalami spiritualitas gitu. Nah, terkadang saat kita sedang mendalami spiritualitas, muncul tuh hal-hal yang bikin kita bingung tentang agama, dan akhirnya kalau di kasus saya itu, wah kayaknya Tuhan nggak ada deh nih, gitu. Gue yakin nih Tuhan nggak ada, gitu. Ya udah deh, akhirnya waktu itu saya yakin kalau agama itu dulu mikirnya, kayaknya agama cuma buatan orang aja deh, gitu. Nggak ada kok yang bisa membuktikan Tuhan itu sebenarnya ada. Waktu itu mikirnya kayak gitu sih Mas Prama. Itu buat pembukaan dan perkenalan. Nah, di sini kita nanti bahas, nggak ada kok manfaatnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang ada di sini ataupun nanti di YouTube ngerasa bingung sama agama, sama pencarian spiritual, identitas kepercayaannya, dan akhirnya mengarah ke ateis, kalau saya sih bilang jangan sedih gitu. Nanti kita bahas lebih dalam lagi, sharing lah sama Mas Prama juga. Siap. Gitu. Gimana Mas Prama? Oke, monggo Mas. Ini menarik banget ya, maksudnya terkadang kan kita memang kalau saya lihat, saya pun juga berangkat dari hal yang sama. Cuman kalau saya cerita, berarti bintang tamunya atau narasumbernya saya dong ya. Kalau saya cerita panjang kali lebar, mungkin saya sedikit ngomong bahwa mungkin ya setiap orang mempunyai perjalanan yang berbeda-beda ya Mas ya, benar ya. Jadi inilah yang mungkin topik kali ini yang kita sampaikan, bahwa sebenarnya perjalanan itu berbeda-beda dengan suatu hal yang menarik. Nah, lanjut lagi Mas. Oke. Saya pengen ngasih data satu yang menarik sih. Muncul nggak? Ini kok di saya screen-nya beda ya? Yang muncul apa? Belum nih Mas. Belum. Sebentar. Oke. Seharusnya ada. Ini sebelum juga? Belum. Saya coba sekali lagi ya, kalau masih gagal juga. Kalau gagal juga kita nggak pakai data. Ini udah muncul? Ya, sudah. Ini sebenarnya kekecilan nggak tulisannya? Cukup nggak? Tidak sih, aman. Iya, siap. Jadi gede apa sama aja? Enggak sih, sama aja. Cuman mungkin ya agak lebih sedikit lebih besar gitu. Oke. Jadi ini siap. Jadi ini survei ya. Survei mengenai data ateis, penganut ateis, penganut orang yang tidak percaya sama Tuhan.
Bo ada sumber, tapi maaf ini salah sumbernya. Saya apa namanya? Bukan ini sumbernya. Oke. Nah, di sini dari survei dibilang kalau Cina itu adalah 67% itu penganut ateisnya itu sampai 67%. Dan di sini salah satu yang paling di sini yang paling tinggi lah ya. Jepang 29%. Nah, Indonesia di mana letaknya? Indonesia 0%. Oke. Oke. Nice. Dan saya yakin data ini salah. Oke. Iya, Iya. karena saya kenal lah orang-orang yang ateis. Mungkin dia tidak masuk ke dalam data, dia tidak ikut survei. Atau mungkin ada juga yang takut mengakui kalau sebenarnya dia tuh nggak percaya sama Tuhan, tapi di KTP-nya masih Islam. Nah, kan Yes. ketika kita harus agama ya, apa boleh strip ya? Boleh nggak? Bebas, Mas. Tadi sih nggak Bebas sih, sih. saya nggak tahu ya. Nggak Tapi usah. dulu saat saya ateis, agama saya di KTP Islam gitu. Tapi gini, kepercayaan itu kan sebenarnya personal ya. Maksudnya gini Mas Prama, saat dibilang ada apa namanya, ada alien nih gitu. Orang yang benar-benar yakin sama alien, sama orang yang apa namanya, nggak percaya sama alien, ada juga orang yang mungkin aja ada, itu kan beda-beda tuh. Dan kita nggak bisa nih maksain orang yang nggak percaya nyuruh, alien tuh ada loh, lo harus percaya, lo harus yakin gitu. Mungkin dia bisa bilang, oh iya gue percaya cuma buat nyenengin doang gitu. Tapi sebenarnya kan yang namanya kepercayaan pun dalam hati ya. Betul. Dari dalam lubuk hati gitu. Terkadang nggak bisa dipaksain gitu. Nah dulu tuh saya KTP-nya Islam gitu, karena emang keluarga tuh Islam, dari turunan lah ya. Tapi dari saya kecil nih Mas Prama, mungkin Mas Prama ngerasain ada hal-hal banyak sih. Saya ingat banget pertanyaan saya dari SD itu, 2 SD lah, seingat saya pertanyaan pertama yang saya nggak bisa dijawab itu, pertanyaan tuh lebih kayak, kita kan saat meninggal masuk ke surga ya, terus nanti di surga akhirnya ada apa gitu. Nah, yang bisa jawab pokoknya orang bilangnya udah surga aja tanpa akhir gitu. Ya. Terus juga pertanyaan-pertanyaan kayak, kan kalau di Islam itu yang masuk surga tuh orang Islam. Nah, orang yang terlahir sebagai, ini pertanyaan umum lah ya, tapi saya masih ingat banget, nggak ada yang bisa jawab. Kalau misalnya terlahir sebagai bangsa Yahudi, yang katanya Yahudi itu buruk lah ya, pamornya di agama Islam secara umum. Kalau misalnya saya lahir sebagai Yahudi, mama saya Yahudi, ya kan saya nggak tahu ada agama lain yang kenapa saya harus tiba-tiba masuk neraka gitu. Nah itu banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab gitu. Itu mulai tuh SD, SMP juga guru saya jelasin tentang surga, terus saya tanya, pernah ke surga nggak pernah gitu, belum meninggal. Lah kok bisa sih ngejelasin surga kayak detail banget gitu, padahal belum pernah ke surga. Mungkin ada jawaban yang saya nggak tahu, tapi pada saat itu menurut saya aneh gitu, anak SD, anak SMP bertanya tentang ketuhanan, bertanya tentang agama, sampai saya muncul jawaban-jawaban yang mematahkan pertanyaan saya, kayak bilang Tuhan itu nggak boleh ditanya gitu, dosa kalau misalnya nanya Allah gitu. Udah deh, akhirnya saya SMA nggak peduli sama semua itu karena katanya kan dosa kalau saya mempertanyakan. Tapi ternyata Mas Pramah, kalau orang udah punya pertanyaan yang fundamental, itu kita nggak bisa pura-pura sebenarnya. Saya ya, seenggaknya di saya. Apa namanya, orang kalau udah punya pertanyaan fundamental, dibilang A, tapi sebenarnya tidak terjawab, dan saya dipaksa untuk nggak boleh nanya lagi, itu gundah sih sebenarnya Mas Prama. Oke. Nah, terus dulu tuh situasinya saat saya tumbuh dewasa dengan pemikiran yang nggak terjawab itu, agama saya saat itu Islam, itu penuh dengan konflik Mas Prama. Konfliknya itu apa sih dulu, Abu Bakar Bashir ya yang bom Bali. Lupa saya, Samudra ya, saya lupa namanya, mungkin nanti bisa diralat. Ya, kita mungkin bisa kita cari dulu ya Mas ya. Pokoknya bom lah yang teroris lah ya. Terus ada ormas-ormas juga yang apa namanya, kasar lah ya, yang menurut saya kok kayak gini sih gitu. Kok agama malah ngebom orang sih, agama malah menyengsarakan orang sih, aneh gitu. Nah, di situ saya pertanyaan tidak terjawab. Saya melihat orang-orang yang menjalankan agama dengan bertentangan dengan hati nurani saya. Udah deh, akhirnya saya menolak konsep agama sih, Mas Prama.
dan setelah menolak konsep agama, fokus ke Tuhannya, tapi nyari-nyari orang untuk menjawab Tuhan, gak ada yang bisa jawab gitu. Kenapa kamu kayak gini, emang Tuhan kayak gimana? Gak ada yang bisa jawab Mas Parma satupun saat itu ya. Gitu, akhirnya saya yakin Tuhan gak ada nih. Akhirnya selama kurang lebih mungkin, saya agak lupa sih, mungkin 4-5 tahun kali ya saya hidup dengan keyakinan kalau Tuhan itu nggak ada. Gitu. Sejauh ini gitu. Ini ada yang menarik sekali nih yang jadi sebuah pertanyaan buat saya, mungkin sedikit mewakilkan beberapa mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sini atau ibu-ibu, bapak-bapak di sini ya. Ini mungkin saya sedikit mau sedikit bertanya bahwa apa sih yang dirasa ketika menjadi ateis dengan usia SD seperti itu, kelas 2 SD ya. Nah, ya itu apa sih yang dirasa dengan mungkin lingkungannya, mungkin dalam tanda petik beragama semua dan sebagainya, ada rasa terintimidasi atau rasa kayak gimana nggak gitu, Mas? Oh iya, oke, thank you Mas Rama. Nice pertanyaannya. Jadi kenapa pas Mas Prama share mengenai apa namanya perjalanan seorang ateis nih ya, saya agree sih untuk share karena dulu tuh saya berada di situasi Mas Prama, karena ateis itu minoritas ya di Indonesia ya. Minoritas, dia minoritasnya lagi gitu ya. Nah, di situ saya banyak sih, di situ saya nggak berani ngaku sih ke publik kalau saya itu ateis. Nggak pernah berani ngaku saya. Karena saya ngeliatlah treatment orang-orang yang kayak orang yang beragama terhadap orang-orang ateis itu treatmentnya itu buruk lah ya. Terutama ke publik ya, kalau ke teman-teman dekat sih mereka santai gitu. Tapi kalau ke publik itu ya dibilang inilah itulah, domba tersesat lah, murtad lah, ya berbagai macam definisi yang jatuhnya diskriminasi sih. Jadi saya takut sebenarnya untuk share. Nah, tapi di sini nih semakin ke sini saya ngelihat sih orang Indonesia semakin terbuka ya Mas Prama ya. Betul. Kan kalau di stand up comedy itu ada tuh Coki Pardede yang dia ke publik bilang kalau dia agnostik ya. Yes. Kalau saya ada orang-orang lagi yang berani bilang dia ateis gitu. Nah, kalau saya di sini balik lagi, kepercayaan itu sebenarnya bukan untuk dipermainkan. Maksudnya dipermainkan gini, kita punya kepercayaan tuh sebenarnya bukan biar kelihatan keren ya. Orang menjadi ateis bukan biar kelihatan cool aja, biar beda, nggak gitu. Baliknya orang beragama bukan untuk mencari, wah ini mayoritas nih gue agama ini ya, biar gue aman. Nggak gitu juga gitu sebenarnya. Karena agama itu membawa kita ke apa ya membawa kita ke Tuhan ya, dan itu tuh harus, kalau saya, dijalani, dicari, dan akhirnya saat itu ditemukan gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang berada di state keraguan atau ngerasa gue nggak yakin sama Tuhan nih, gue pengen tahu lebih dalam, kalau saya sih jalanin aja gitu. Mungkin orang lain nggak perlu tahu, tapi cukup kalian yang tahu sih. Kalau kalian ngerasa ragu, cari tahu lebih dalam sih gitu. Kalau saya dulu Mas Prama, saat saya ateis ya, saya akhirnya waktu itu ngerasa kayaknya Tuhan ada deh gitu. Setelah saya 4 tahun 5 tahun ngerasa tadinya gue nggak percaya Tuhan nih, tapi jangan-jangan Tuhan itu ada gitu. Nah, habis saya nanya gitu, akhirnya saya coba untuk belajar berbagai macam agama. Saya coba untuk belajar agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha. Saya nggak Buddha ya, 4 itulah gitu. Nah, setelah saya belajar 4 itu, saya jadi tahu lebih banyak, wawasan saya lebih luas, dan akhirnya itu juga jadi jalur untuk saya menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, yang akhirnya saya percaya Tuhan ada kalau sekarang. Gitu. Jadi sisi positif dari ateis buat saya itu adalah perjalanan aja, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya, dan saat saya kembali ke agama, iman saya jauh lebih kuat sih. Karena pencarian dulu ya, sempat ngalar ngidul kemana dulu, tersesat dulu, baru akhirnya ketemu gitu. Ya itu gara-gara saya ateis. Itu jalurnya melalui jalur ateis kalau saya. Jadi saya ngelihat ateis itu berkah juga sih gitu jalanan saya. Oke.
Nah, sedikit ini menarik banget nih Mas ya. Dengan tadi saya mendengar bahwa pastinya orang tua ketika usia gitu, orang tua nggak ada yang nggak tahu ya Mas ya sebenarnya ya Mas ya dengan kondisi Mas Dana ateis seperti itu ya dulu ya. Nah, tapi menariknya Mas Dana tadi sempat sekilas saya dengar ya. Mohon maaf kalau memang salah gitu ya. Cuman yang saya dengar dikit bahwa teman-teman Mas sempat tahu dong berarti kalau Mas itu ateis gitu ya Mas ya? Atau gimana? Mas Rahmat, sorry tadi putus-putus. Kenapa? Oke, jadi sempat saya dengar sedikit ya, kalau maaf kalau salah gitu ya. Nah, tadi saya sempat mendengar bahwa teman-teman Mas Dana itu sempat tahu kalau Mas Dana itu menjadi ateis gitu ya, sempat ya. Mas Dana ngomong seperti itu ya, benar ya? Oh iya. Nah, itu tanggapan pertama kali apakah shock kah atau gimana kah atau kayak mau menjauh kah? Karena kan gini Mas, kita kan ya saya nggak menyalahkan ya dengan apapun agama itu ya. Cuman saya melihat bahwa kita itu kan dengan seperti ini kan kita sebenarnya mau agama apapun itu kan tidak lepas dari namanya doktrinasi, benar ya Mas ya? Ya kan tidak lepas dari doktrinasi, tidak lepas dengan banyak hal gitu. Nah, dengan teman-teman yang mungkin sudah pernah doktrinasi, bukan apa yang pasti sempat terdoktrinasi dengan dogma dan sebagainya dari keluarga, dari guru dan sebagainya, mendengar hal yang ateis itu kan berarti kan dalam tanda petik kan negatif ya, gitu ya, benar ya. Nah itu gimana Mas? Apa sempat mau menjauh kah atau sempat kayak gimana tuh Mas? Itu menarik banget sih Mas yang saya dapat dari Mas tadi. Oke. Saya sih di momen itu Mas Pramah saya memilah sih apa ya ibaratnya saya memilah apa yang harus saya katakan tergantung sama lawan bicara. Jadi semua orang ada semua orang ada porsinya masing-masing lah ya. Apa namanya kalau porsinya dia apa namanya kira-kira tidak bisa menerima saya nggak akan ngobrol mengenai itu gitu. Nah, tapi kebetulan nih Mas Prama, circle dekat saya tuh dulu orang-orangnya pada critical thinking. Ada apa ya, kritis saya, pernah berbicara kritis gitu. Saya pernah nih ketemu teman dekat saya yang awal-awal tuh saya kenal, dia ngerasa, oke, agama gue adalah yang paling benar, agama yang lain salah gitu. Tahu kan Itu ya, sampai sekarang Mas sebenarnya Mas. Ada teman dekat kayak gitu. Tapi bagusnya dia orangnya kritis gitu Mas Prama. Jadi saat saya ngobrol dan kita ngobrolnya sebenarnya bukan apa ya, bukan untuk saling menjatuhkan gue yang benar, lu yang benar. Tapi saya butuh lawan untuk teman untuk ngobrol. Kira-kira lu bisa nggak sih jawab pertanyaan gue dari perspektif lu dan lain-lain gitu. Nah teman saya yang itu akhirnya malah ngelihat pemahamannya setelah kayak bertahun-tahun kita ngobrol, pemahaman dia berubah gitu. Akhirnya dia berpikir Tuhan itu ada, gue yakin, tapi agamanya bisa macam-macam. Nah itu akhirnya dia agnostik tuh Mas Prama. Nah terus teman-teman saya yang lain juga di circle yang sama juga orangnya berpikir kritis. Jadi di saat mereka tahu nih saya pemikiran ateis, ya mereka nggak masalah gitu, dan mereka ngelihat biasa aja nggak apa-apa gitu. Karena emang wajar orang bertanya dan mencari tahu gitu. Jadi saya sebenarnya didukung juga sih sama circle saya. Ini luar biasa sekali sih. Tadi saya sempat agak miss sedikit ya. Saya sempat lupa apa yang saya tanyakan. Tapi gini Mas, dengan perjalanan seperti itu Mas udah pernah berarti otomatis dengan seperti Mas gitu pernah nggak kayak misalnya dalam artian kayak saya mau baca buku misalnya kitab lain nih selain Quran nih, pernah melakukan hal itu atau gimana Mas? Atau kayak ya udah saya nggak percaya that's it gitu, tapi nggak ada titik pencarian hal-hal yang datang seperti itu Mas yang detail. Pas lagi saya ateis, saya kan yakin Tuhan nggak ada tuh Mas Prama. Saya nggak baca, tapi saat akhir saya meragukan dan kayaknya Tuhan ada deh gitu. Nah habis itu baru deh saya baca Al-Quran, saya baca apa namanya Alkitab ya, Veda sama apa namanya Bhagavad Gita juga saya baca deh. Iya Bhagavad Gita saya baca, tapi nggak sampai habis sih. Tapi di situ saya pengen tahu aja sih keterkaitannya. Dan emang waktu saya nggak ada yang bimbing sih Mas Prama. Jadi rada keblinger lah. Waktu itu ya. Oke. Nah ini sedikit saya mau afirmasi sedikit. Nah ini luar biasa sekali dengan cerita Mas Dana, atau utama ada lingkungan Mas Dana ya teman-teman ya.
teman-teman Mas Dana ya, bahwa terkadang kita itu mungkin kayak Mas Dana gitu, kita itu menemukan circle yang luar biasa yang dimana kadang-kadang kan, nah contoh ada kayak OS seperti ini, Awaken Salt ini kan sebuah tempat yang dimana untuk kita diskusi ya, tukar pikiran, kita belajar gitu, kita memahami, kita melihat kita menunjuk ke dalam bukan menunjuk keluar dan sebagainya. Nah, tapi menariknya ada lingkungannya Mas Dana sendiri, teman-teman Mas Dana itu benar-benar yang bijaksana sekali ya gitu, dengan usia mungkin yang mungkin kelas 2 SD itu ya Mas ya, benar ya atau gimana Mas? Tapi itu menarik sekali buat saya, itu keren sekali Mas. Kalau 2 SD sih enggak, tapi yang benar-benar udah mulai terbukanya itu kuliah sih Mas. Mungkin umur berapa tuh kuliah? 19 ya. Kuliah awal lah, ke 20-an, 20 awal gitu. Tapi kayaknya ya benar, Mas Dana bilang bahwa orang-orang yang mungkin kayak Mas Dana dan sebagainya yang dulu ya ateis dan sebagainya, kita itu atau orang-orang seperti itu bukan membutuhkan dengan ceramah yang gimana, cuma membutuhkan bahwa kita itu sharing atau tukar pikiran ya, benar ya Mas ya. Dan itu pun hebatnya luar biasa yang saya mengakui bahwa teman-teman Mas Dana itu mewadahi hal itu gitu. Kan banyak yang mungkin lingkungan yang menurut saya tidak mewadahi hal itu, malah kadang-kadang mungkin dihujat dan sebagainya. Apa? Halo Mas? Ya Mas? Ya? Oh ini internet turun lagi. Ya Mas, agak mati ini Mas, sorry. Suara saya jelas? Jelas. Oke. Ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, memang jaringannya hari ini lagi agak kurang bagus gitu ya, mentang-mentang ngomonginnya ateis gitu ya Mas ya. Ya itu sih yang saya mengakui bahwa teman-teman Mas kooperatif, welcome gitu maksudnya. Karena susah sekali loh kita mendapatkan lingkungan-lingkungan atau pertemanan yang memang bisa menerima dan membantu untuk kita, dalam tanda petik, kita mencari jalan gitu untuk menuju ke Tuhan yang sejati. Itu sih yang saya lihatnya Mas. Terus apa namanya? Nah, gini Mas. Nah, berarti dari kelas 2 SD sampai kurang lebih sampai kuliah gitu ya Mas ya, benar ya? Perjalanan Mas ya kurang lebih. Nah, sempat nggak sih ada sedikit gitu ganjalan dikit dari orang tua kayak ngelihat, wah ini kayak anak saya ini agak-agak aneh nih gitu. Sempat nggak sih mengalami hal itu atau gimana? Enggak sih, untungnya enggak. Aman gitu ya? Dan saya juga nggak cerita. Kalau cerita pasti panik lah. Ini interesting banget nih pembahasannya nih. Memang, wah ini sih keren banget sih ini. Lanjut Mas, ada yang di ini lagi, lanjut Mas. Terus tadi kalau Mas Parma bilang apa namanya susah nyari teman yang kayak gitu, ya mungkin susah gampang ya, karena saya yakin orang itu akan berkumpul dengan orang yang sejenis sih Mas Parma. Satu itu. Frekuensi gitu ya? Yes. Kedua, sekarang kan udah banyak media-media ya Mas Parma ya. Jadi saya itu setelah saya memilih agama, saya ikut beberapa kali lah grup-grup kayak lain ini Messenger, itu kan ada kayak semacam grup-grup gitu ya. Nah itu ada tuh grup-grup ateis, di situ suka ngebahas mengenai filsafat dan lain-lain. Saya ada tuh di grup itu karena saya pengen tahu aja, karena dulu saya struggling nih di situ. Saya pengen aja sih sharing-sharing ke mereka gitu. Itu terus sempat juga Clubhouse, saya udah cerita ke Mas Prama ya, bikin acara di Clubhouse dulu. Nah, di situ juga temanya tentang Tuhan tuh ada di mana, banyak yang ateis di situ. Waktu itu pembicara juga audiensnya banyak, ratusan orang gitu. Jadi tadi kalau misalnya di surveinya 0% Indonesia ateis, saya yakin itu nggak akurat. Karena saat bikin acara aja di ateis tentang Tuhan ada di mana, audiensnya lebih dari 100. Di grup lain aja itu grup ateis itu banyak ininya. Pesertanya tuh seratusan ada lah ya. Gitu.
Nah, tapi banyak yang juga bingung sama kayak saya sih, Mas Prama. Nah, tapi kalau dari saya sebenarnya salah satu tantangan utama ya adalah saat kita beda sih. Jadi tuh entah kenapa ya, kadang masyarakat kita tuh sinis sama sesuatu yang berbeda gitu, Mas Prama. Hmm. Gitu. Nah, padahal di situ akhirnya saya sadarin kalau itu cuman bagian dari perjalanan gitu. Saat orang bingung mempertanyakan Tuhan, nggak yakin Tuhan itu ada, bahkan apa namanya, di saat orang udah yakin Tuhan ada kan perjalanannya ada lagi nih, panjang lagi perjalanannya. Nah, di situ sih kalau dari saya, kalau misalnya tergerak nih, apa namanya, tergerak kayaknya gue beda nih, kayaknya gue pemahaman gue beda deh, nggak apa-apa cari circle-nya aja gitu. Kalau misalnya kayaknya teman-teman di sekitar apa, beda gitu kepercayaannya, eh, yang saya percaya jalanin aja apa yang kamu percaya, nanti akan menarik orang-orang yang satu frekuensi sama kamu. Tapi ya sekarang kan banyak ya forum-forum, ada Clubhouse, mungkin di YouTube juga banyak, saya belum pernah nyari sih. Ya di line Messenger, grup-grup, mungkin di Telegram juga ada gitu. Banyak sih mas wadah untuk sharing. Dan yang paling penting adalah sebenarnya pembimbing sih. Tapi itu nanti dulu deh mengenai pembimbing. Nanti kita ngomong lebih panjang lagi dan lebih ngalur itu lagi sih. Nah, ini kan menarik Mas ya. Kita waktu utama kita ngomong Mas Dana gitu ya, mencari Tuhan dan tanda petik mencari agama gitu ya. Nah, itu kok bisa ya endingnya adalah ke Islam gitu, ke Muslim gitu, ke Islam. Nah, itu gimana Mas pencarian Mas bisa sampai menuju ke Islam itu gimana? Maksudnya berarti kan Mas ada proses untuk meriset banyak agama, benar gitu ya Mas ya, benar ya? Nah, itu kenapa bisa Mas memilih bahwa oke nih, kayak saya mau jadi Islam aja nih. Nah, itu gimana tuh Mas? Ya sebenarnya sesimpel karena orang tua saya Islam sih. Hmm. Jadi apa ya? Mungkin ini ya pandangan saya mungkin berbeda sama beberapa orang ya. Atau beberapa orang Islam atau pandangan Islam mungkin secara umum. Akhirnya saat saya ngeriset nih Mas Prama, saya tidak melihat agama itu ada yang paling benar ya, dalam tanda kutip paling. Semuanya mungkin ngerasa gue ada yang paling benar, gue ada yang paling benar. Ya menurut saya itu sah-sah aja kalau orang ngerasa pilihan dia yang paling benar. Tapi kalau buat saya pribadi akhirnya apa namanya, kenapa saya akhirnya memilih agama? Saya ngerasa ya itu jalur aja sih Mas Prama, jalan aja gitu. Kalau orang bilang banyak jalan menuju Roma, ya banyak jalan menuju Tuhan. Ke Roma aja jalannya banyak, masa ke Tuhan jalannya cuma satu. Gitu. Nah saat jalannya itu banyak, kita kan nggak bisa ikutin semua jalan. Gitu. Pilih aja satu jalan yang paling nyaman menurut kamu gitu. Yang paling nyaman menurut saya. Dan menurut saya yang paling nyaman menurut saya adalah Islam karena sesimpel dari kecil udah ngerti mengenai tata cara ibadahnya. Orang tua saya Islam jadi nggak perlu ada konflik-konflik nggak penting kepercayaan. Itu sih alasan utamanya Mas Pram. Berarti memang sudah ada fundamental yang masih udah ada basicnya ya, makanya memilih seperti itu ya. Tuh. Nah ini menarik banget sih, benar-benar yang saya pun jujur aja nih ngomong ini ya sebenarnya sama gemeteran nih tangan sebenarnya nih. Kenapa? Karena memang pembahasan kali ini kita benar-benar yang mungkin salah waktu kali Mas ya. Ini bulan Ramadan tapi bahasnya begini gitu. Tapi menurut saya is okay karena buat saya kayak mungkin teman-teman bapak-bapak di sini bahwa kita menjelaskan bahwa sebenarnya ateis ini sebenarnya bukan tidak punya agama ya Mas ya, benar ya. Tapi kita ada orang-orang yang mencari sebuah kebenaran Tuhan gitu. Dan mencari bahwa titik kita bertemu dengan Tuhan gitu. Kalau buat saya seperti itu sih Mas. Itu sih keren sekali gitu Mas. Nah, apa terus Mas? Monggo. Kalau saya ya mungkin kalau titik ateis sendiri saat itu dia tidak percaya sama Tuhan, apalagi agama Tuhannya aja nggak percaya gitu. Tapi saya percaya itu fase sih, fase. Mungkin ada orang yang ateis sampai akhir hayatnya meninggal, mungkin ada gitu. Tapi
ada juga yang ateis itu menjadi fase. Buat saya ateis itu fase saya untuk mendalami agama, menemukan spiritualisme di dalam agama. Karena harusnya agama mengajarkan spiritualisme, tapi saat ini tidak seluruh praktek agama yang kita lakukan punya makna spiritualnya. Nah, kalau tadi dibilang mungkin salah di bulan puasa, justru menurut saya bulan puasa adalah saatnya kita mempelajari lebih dalam tentang agama. Iya. Puasa adalah ibadah umat Muslim. Di Islam kan ada tingkatan ya, Mas Prama ya, Betul. yang mungkin yang ada syariat, tarekat, hakikat, marifat gitu. Yes, betul. Nah, saya rasa yang namanya pendalaman atau pengimanan dari agama itu ya pendalaman agamanya sampai kita tahu maknanya, sampai kita bisa menemukan sisi spiritualnya gitu. Oke. Gitu. Sorry kayaknya agak delay ya, Mas Prama. Iya, sedikit lagi delay sih, tapi ya is okay. Nah, ini menarik sekali tadi Mas bilang bahwa agama di dalamnya itu menemukan spiritualnya gitu ya Mas ya, benar ya? Benar ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini menarik banget buat saya di kepala saya memikirkan seperti ini nih. Untuk Mas mendapatkan agama dan menemukan spiritualnya itu berapa lama Mas? Mas. Jadi kan udah Mas tadi menjelaskan bahwa Mas dari kelas 2 SD sampai kuliah kan mulai nih kuliah nih mendapatkan pencerahan untuk mendapatkan memilih agama, betul ya? Nah, ketika memilih agama berarti kan ada satu PR lagi, ada satu proses lagi, yaitu adalah mencari spiritualismenya sendiri dalam satu agama, benar ya? Yes. Nah, itu berapa lama Mas untuk mendapatkan spiritualism ini, berapa lama gitu? Berapa lama ya? Bentar, kalau misalnya dari saya kan perjalanan saya dari SD ya, Mas Prama ya. Terus abis itu saya lupa tepatnya, pokoknya seingat saya kuliah mulai berpikir kritis. Akhirnya saya yakin Tuhan nggak ada. Dan yang saya paling ingat, saya itu bersyahadat itu 21 Mei 2015. Wow, gila. Ini keren banget. Sampai ingat loh semuanya. Nggak kan suatu momen saya bersyahadat. Terus disitulah start saya meyakini oke, Islam saya bersaksi bahwa Tuhan itu ada, nggak ada Tuhan selain Allah. Di situ momen itulah saya yakin Tuhan itu ada. Oke, saya memakai Islam sebagai syariat jalan yang saya pilih. Terus sampai sekarang masih pendalaman spiritual di dalam agama dalam perjalanan saya itu dari 2015 sampai sekarang. Dan itu balik lagi perjalanan nggak selesai sampai di saat saya yakin Islam, saya yakin Tuhan itu ada, itulah awal perjalanan baru sih Mas Prama. Jadi perjalanan nggak akan selesai. Jadi nggak ada tuh yang namanya oke, gue udah finish di momen ini, enggak sih. Finishnya mungkin pas mati. Bukan mungkin sih, saya yakin pas mati finish. Oke, nah tapi kan kalau kita ngomongnya tadi kita Mas Dana bilang perjalanan dan sebagainya, ada nggak sih perjalanan untuk menemui Tuhan, mendapatkan spiritualism itu sendiri dalam sebuah agama? Ada nggak sih cerita-cerita lucunya gitu, cerita yang menariknya bikin kayak Mas kayak maybe mungkin sampai sekarang itu masih ingat gitu, ada nggak sih Mas? Momen-momen lucunya, momen-momen kocaknya, momen-momen mungkin yang kayak wah ini keren banget nih gitu Masnya. Momen kocak ya. Momen kocak mungkin kalau misalnya dulu saya dekat sama cewek sih Mas Rama. Nah itu gimana tuh? Dekat sama cewek, saya terlihat dari luar Islam kan. Terus kalau saya dekat sama cewek kan, apalagi kalau ceweknya rajin sholat, dia sholat kan. Dulu gitu kan. Kadang saya ditanya, kok kamu nggak sholat sih gitu. Saya kira berlalu sekian lama saya enek kan. Kadang saya harus pura-pura sholat gitu. Karena saya nggak percaya sama sholat, tapi saya sholat karena biar damai aja, biar nggak conflicting aja sama orang sekitar kan, masuk gebetan. Ya sering lah kejadian di mana cewek itu kaget karena saya ateis. Hah, kamu ateis gitu? Itu langsung gimana tuh Mas? Putusin atau gimana tuh Mas? Seru tuh Mas. Ya jadi nggak lanjut lagi Mas Prama. Akhirnya ada beberapa kali kejadian, tapi ada satu kejadian yang itu berarti kamu udah murtad. Saya pernah sih dimurtad-murtadin, tapi ya udah mau gimana lagi.
kepercayaan nggak bisa dipaksain, masa demi cewek nggak enak aja gitu. Itu terus apa? Ya itu sih saya paling ingat momen-momen saya harus pura-pura ibadah sih Mas Prama. Ya gimana Hmm. sih melakukan sesuatu yang nggak kita percaya tapi kita lakuin itu kan gak enak ya. Hmm. Itu sih, tapi sekarang ya lucu aja gitu kalau ingat momen-momen itu. Tapi memang ini luar biasa sih. Nah, ini masih ada sedikit waktu nih Mas Dana ya. Mungkin teman-teman yang mau bertanya gitu, silakan raise hand atau gimana gitu, silakan teman-teman. Gitu, ada yang mau bertanya teman-teman? Silakan raise hand gitu. Atau bapak-bapak, ibu-ibu. Kelihatannya nggak ada pertanyaan Mas. Iya nih, bentar. Oke. So, ini apa, Mas? Sorry, kenapa? Kelihatannya nggak ada pertanyaan. Ya. Nah, oke. Jadi nggak apa-apa sih. Mungkin pembahasannya mungkin dari episode 3 ini langsung mengejutkan gitu ya. Karena memang banyak omongan bilang ke saya bahwa pembahasannya juga jangan sulit gitu-gitu. Nah, mungkin malam ini tidak sulit gitu ya pembahasan, tapi ekstrim gitu ya. Jadi Beda dikit. sekali dapat yang tidak sulit tapi ekstrim gitu pembahasannya. Oke, nah ini mungkin nih saya ini banget kali ya, tarik banget dengan omongan Mas Dana yang ini nih, yang mengatakan bahwa percayaan itu bukan dari kita karena kita cinta dengan seseorang atau kita suka sama seseorang, makanya dari kita ikut-ikutan percayaan, tapi kepercayaan itu benar-benar yang datangnya itu dari diri sendiri dan benar-benar kita bertemu dengan tanda petik Tuhan yang sejati gitu Mas ya. Nah, itu sih intinya Mas Dana ngomong seperti tadi itu luar biasa sekali sih Mas. Yang menurut saya kayak wah ini deh terbuka buat saya juga gitu deh kayak omongan Mas Dana itu benar-benar yang kayak buat kita itu buat saya, buat mungkin teman-teman sama bapak-bapak ibu-ibu sini di renungan gitu bahwa percayaan itu bukan dari siapapun tapi percayaan itu dari benar-benar datangnya dari Tuhan dan pertemuan kita terhadap Tuhan gitu yang sejati gitu. Yep. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, untuk ini Mas, mungkin kalau mungkin nggak ada yang tanya, mungkin ya ini masih ada sekitar maybe 12 menit lagi gitu ya Mas ya. Kalau gini Mas, tapi dengan namanya kita perjalanan, mungkin sedikit saya membahas sedikit arah yang sedikit lebih dalam kali Mas ya. Nah, ini soalnya buat menarik buat orang-orang juga dan menarik buat saya. Nah, Mas, berarti dengan kondisi terbuka dan sebagainya, dengan terbuka sebagainya, itu nggak dari buku aja kan? Maksudnya nggak dari kitab, dari mungkin apa dan sebagainya kan? Pernah menemukan orang-orang yang keren nggak sih Mas untuk mendapatkan new enlightenment hal itu Mas gitu? Oke, saya sih dalam seiring dengan perjalanan saya ketemu banyak mentor ya, Mas Prama ya. Mas tadi sempat mention pentingnya pembimbing. Pembimbing itu akan membantu kita menemukan kedalaman itu sih, Mas Prama. Gitu, apa namanya? Dunia ini kan terdiri dari berbagai macam dimensi yang berlapis-lapis ya. Ajaran agama juga kayak gitu ya. Kalau tadi disipai dengan 4 tahapan tadi, syariat, tarekat, hakikat, marikat. Tapi perjalanannya itu nggak mudah tuh menembus itu. Gitu. Nah, dalam perjalanan saya menemukan banyak mentor-mentor Mas Prama, mulai dari yang pendekatannya apa namanya, walaupun agamanya misalnya apa namanya kita ngomongin tentang Tuhan, orang kan bisa ngomongin Tuhan agama gitu. Yang namanya Tuhan ya, pencipta alam semesta, Tuhan itu nggak limited di dalam agama gitu. Esensi dari Tuhan tuh ada di dalam semua hal. Nah, saya ketemu mentor-mentor yang
berbicara tentang Tuhan, tapi melalui pendekatan sains, ada yang melalui pendekatan budaya, ada yang melalui pendekatan misalnya pendekatan agama lain atau ajaran lain, Vedanta misalnya. Itu sih Mas Prama, pembimbing yang menurut saya keren aja gitu, tidak membatasi Tuhan, universalitas atau kemahakuasaannya Tuhan tuh berasa sih di saat saya ketemu orang-orang yang bisa melihat Tuhan dari sisi yang berbeda gitu. Nah, ini menarik sekali yang saya dapat di Mas Dana. Ini keren sekali bahwa saya mendapat poin yang luar biasa, yang dalam sekali, yang mungkin menurut saya kita bisa merenung ini sejenak gitu ya, bahwa wawasannya bahwa ketika kita berserah diri, ketika kita benar-benar niat mencari ya, tanpa ada dalam petik embel-embel apapun itu, memang Tuhan tuh menampakkan dirinya dan menunjukkan untuk menuju ke beliau, kita tunjukkan dengan orang-orang yang mungkin bukan bagus, tapi bukan baik, tapi menurut saya ada bahasa yang paling tepat adalah menemukan orang yang tepat untuk kita mendapatkan ilmunya Tuhan itu tersebut, yaitu Mas saya guru. Benar gitu ya Mas ya? Nah ini keren sekali. Dan konteksnya kadang juga nggak harus positif. Maksudnya misalnya gini, saya ketemu orang yang misalnya dia ngakunya dia beragama, tapi ternyata kelakuannya itu buruk dan bikin saya bikin saya antipati sama agama, karena dia ya buat saya itu guru saya gitu. Guru saya mengajarkan saya secara negatif. Jadi tempat kita belajar kadang-kadang nggak harus positif, kadang di negatif pun kita bisa belajar. Kadang yang ngajarin kita juga nggak harus yang serba positif, serba baik. Kadang yang buruk pun juga bisa ngajarin kita. Gitu sih. Dulu saya belajar dari orang yang menerapkan Islam dengan buruk sih, Mas Prama. Sempat lah. Nah ini ya keren. Ini bener nih, saya hari ini mungkin kita pembahasannya kayak ngobrol-ngobrol banget ya Mas ya, nyantai gitu ya. Tapi saya mendapatkan poin-poin yang luar biasa sekali, bahwa tadi Mas Dana bilang bahwa ini keren sekali, ini benar-benar yang sumpah ini keren banget. Yang saya pun jujur ya dengar omongan Mas Dana yang tadi ini, yang terakhir ini saya gemeter banget gitu ya di hati saya, bahwa kita belajar sesuatu itu bukan dari hal yang baik, tapi kita juga belajar sesuatu hal yang buruk gitu. Kita bisa belajar suatu hal yang positif, tapi kita juga di balik hal yang positif kita juga bisa belajar dengan hal-hal yang negatif gitu. Dan tanda petik bahwa yang namanya ilmu kita bisa datang dari manapun, dengan orang siapapun gitu, dengan mungkin maybe mungkin dengan penjelasannya mungkin dan tanda petik negatif gitu. Nah ini sih keren banget omongan Mas Dana sih, benar-benar yang luar biasa banget gitu. Oke, jadi belum ada yang mau raise hand, is oke, nggak apa-apa. Nah ini tinggal dikit lagi. Oke, untuk terakhir nih Mas, saya minta mungkin maybe a final statement atau quotes gitu ya. Jadi kalau kenapa saya bilang quotes, karena biar mungkin berbeda daripada umumnya orang kali ya. Kalau final statement biasanya kan beberapa orang yang mungkin membuat acara ini atau gimana yang mungkin memakai itu, mungkin saya bahasa saya quotes gitu ya. Oke Mas, saya minta final statementnya gitu. Atau quotes gitu. Mungkin kalau quotes bisa disimpulkan lah ya dari final statement-nya ya. Oke. Di sini konteks pembahasan kita bukan untuk mengajak orang untuk menjadi ateis, tapi untuk mengajak orang melakukan perjalanan spiritualnya masing-masing. Perjalanan spiritual orang itu berbeda, jadi kita tidak perlu menyamakan perjalanan spiritual kita dengan orang lain. Semua orang punya kurikulum yang beda-beda dan unik setiap orang. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa kita beda dari orang lain, nggak apa-apa emang kayak gitu. Tapi yang penting jujur aja sama diri sendiri gitu. Gue ngerasa, oke, gue nyaman nih dengan dalam tanda kutip doktrin, yang nggak apa-apa gitu. Ada kok orang yang nyaman dengan layer itu gitu. Tapi nggak semua orang nyaman nih dengan doktrin atau dengan pembelajaran yang umum tuh, nggak semua orang nyaman. Kalau misalnya nggak nyaman, ya udah kejar aja ketidaknyamanan itu. Cari yang nyaman buat kita, pembelajaran yang cocok buat kita. Nggak usah terlalu banyak deh ngeliat keluar, tapi coba deh ngeliat ke dalam apa yang cocok buat kita. Cari terus.
perihal tadi ada support system, entah itu dari circle yang bisa memahami kita, entah itu guru, pembimbing, mentor atau apapun itu, mereka akan datang dengan sendirinya sih, sesuai dengan kualitas pencarian kita, kualitas spirit kita sebenarnya. Gitu sih, good luck lah buat kita semua perjalanannya. Saya belum selesai perjalanannya, Mas Praman juga ada perjalanannya. Pasti. Mau yang ada di sini, good luck. Apalagi di dunia sekarang yang banyak distorsi ya. Jadi menarik banget sih. Gitu. Thank you, Mas Praman. Luar biasa sekali. Terima kasih buat Mas Dana udah hadir untuk meluangkan waktunya untuk di WS ini. Kita semuanya jadinya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman di sini dan terutama saya juga, kita belajar banyak hal dari Mas Dana. Kita juga belajar sesuatu hal bahwa bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih dalam intinya dan lebih bisa terbuka dengan keadaan apapun. Dan thank you untuk teman-teman yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan Mas Dana. Dan see you sampai besok. Besok di jam yang sama, jam 8 malam. Dan saya juga udah mungkin kalau mau lihat ada di IG-nya. IG-nya ada Awaken Soul gitu. Atau enggak di WA chat grup saya yang saya buat. Awaken Soul juga, itu nanti kita akan share untuk jadwalnya, siapa aja sih bintang tamunya, pembahasannya apapun, dan terima kasih semuanya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih Mas Dana sekali lagi. Malam semuanya. Malam semuanya.